Ini kawan lama ini, kawan Pak Taufik Basari juga. Mulai ya, Sri ya, Ibu Sri. Nah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati calon anggota LPSK atas nama Saudari Sri Suparyati SH LLM. Rekan-rekan sekalian, ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita dapat melaksanakan dan menghadiri uji kelayakan calon anggota LPSK periode tahun 2024-2029 dalam keadaan sehat walafiat. Kami menyampaikan terima kasih kepada Saudari Sri Suparyati SH LLM dalam hal ini sebagai calon anggota LPSK periode tahun 2024-2029 atas kesediaannya memenuhi undangan kami. Sebelum dimulai uji kelayakan calon anggota LPSK, pimpinan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, alokasi waktu uji kelayakan atau fit and proper test calon anggota LPSK paling lama 60 menit, ya, termasuk 10 menit yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok makalah. Jadi nanti kalau sudah 10 menit selesai nggak selesai, kita langsung stop, langsung ke tanggapan. Dan 60 menit selesai nggak selesai, kita stop. Yang kedua, pertanyaan diajukan oleh masing-masing anggota kepada calon anggota LPSK paling lama 5 menit yang pelaksanaannya diatur oleh pimpinan rapat. 3. Setelah selesai pelaksanaan proses uji kelayakan ini, calon anggota LPSK menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi 3 DPR RI. Demikian pengantar kami. Kesempatan selanjutnya kami serahkan kepada calon anggota LPSK untuk menyampaikan pokok-pokok makalahnya paling lama 10 menit dimulai dari sekarang. Ini 13.30 berarti 13.40 selesai pemaparan. Dipersilakan Ibu Sri Suparyati. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak dan Ibu sekalian. Selamat siang, terima kasih atas waktu yang diperkenankan untuk saya. Ya, berkaitan dengan paper yang sudah saya sampaikan, mungkin paparan saya akan sedikit menambahkan dari paper yang sudah saya ajukan. Seperti yang kita ketahui Bapak dan Ibu bahwa LPSK itu mempunyai fungsi dan kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tindak kejahatan. Nah, dalam hal ini saya mungkin berfokus pada isu anak-anak sebagai saksi atau korban tindak kejahatan. Seperti kita ketahui bahwa anak-anak saksi korban tindak kejahatan sebenarnya sudah diatur secara spesialis, ya, itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. Tetapi kemudian saya ingin memaparkan di sini bagaimana peran daripada LPSK sendiri, sementara posisi anak-anak sebagai saksi dan korban sudah diatur secara spesifik, di mana dalam undang-undang tersebut kita sudah tahu bahwa ada beberapa bentuk perlindungan yang memang diberikan kepada anak-anak saksi dan korban tindak kejahatan, misalnya untuk kasus kekerasan pornografi, kemudian kekerasan seksual, kemudian terorisme, narkotika psikotropika, hampir semuanya sudah dielaborasi dalam perlindungan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dari mulai dilakukannya sosialisasi mengenai ideologi bahayanya terorisme, kemudian dilakukan pemantauan, pelaporan, lalu kemudian dari isu pornografi juga harus dilakukan juga sosialisasi dan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi pada anak-anak, lalu kemudian juga dilakukan pelaporan, pendampingan, serta pengawasan yang begitu ketat. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya isu anak-anak untuk saksi dan korban itu sudah ada sejumlah bentuk perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014. Lalu bagaimana dengan peran LPSK sendiri? Dan saya pikir di sini memang saya melihat ada irisan di mana LPSK mempunyai kewenangan secara spesifik memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, termasuk juga anak-anak dalam beberapa hal. Misalnya ada perlindungan dalam konteks fisik, lalu kemudian perlindungan
prosedur, lalu kemudian perlindungan hukum serta pemberian kompensasi dan restitusi. Nah, dari perlindungan fisik itu kita melihat bahwa ada hal yang sangat khusus diberikan oleh LPSK berkaitan dengan misalnya pemberian identitas sementara jika memang dibutuhkan oleh korban, lalu oleh saksi dan korban, lalu kemudian juga diberikan juga rumah tinggal sementara, kemudian ada pengawasan yang cukup ketat di masa persidangan dan pengawasan yang melekat. Kemudian juga ada rumah aman dan sebagainya. Tetapi hal tersebut tetap berprinsip atau berpatokan pada sejauh mana kebutuhan daripada anak-anak saksi dan korban membutuhkan bentuk perlindungan. Jadi semuanya itu sesuaikan dengan kebutuhan dan berbasis pada evaluasi dan identifikasi. Lalu kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan upaya pemulihan kondisi psikis untuk anak-anak saksi dan korban tindak kejahatan. Berkaitan dengan pemulihan, sebenarnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu juga sudah diatur dari mulai berkaitan dengan rehabilitasi fisik, kemudian psikis, mental, sosial, lalu kemudian juga pendampingan di persidangan karena hal itu berkaitan dengan traumatis yang dihadapi oleh anak, apalagi kaitannya dengan kasus kekerasan seksual. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, jadi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sudah diatur, lalu bagaimana dengan LPSK sendiri? Maka kalau LPSK saya melihat bahwa pemulihan psikis memang menjadi kewenangan dan fungsi daripada LPSK. Tetapi menurut saya itu kembali lagi pada pembagian peran dan juga kebutuhan. Jika memang dibutuhkan hal-hal yang sangat khusus dan spesifik, di mana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak memang belum diatur, tetapi kemudian dalam kewenangan dan fungsi LPSK sudah diatur, maka peran itu akan bisa diambil oleh LPSK. Nah, berkaitan dengan pemulihan kondisi psikis anak-anak sendiri, saya mempunyai catatan tersendiri misalnya dalam kasus kekerasan seksual. Satu hal misalnya, pemulihan psikis itu tidak bisa lepas dari peran orang terdekat, yaitu misalnya keluarga. Jikapun memang keluarga tidak ada, maka level berikutnya adalah psikolog, psikiater, atau mungkin UPTD PPA yang setidaknya mereka harus tetap terus mendampingi, melihat progres dan perkembangan anak tersebut dalam menghadapi situasi sosialnya, karena perkembangan yang optimal dan perkembangan yang maksimal itu akan membuat perubahan di dalam diri si anak. Tapi kalau seandainya pengawasan dan perkembangan itu tidak dilakukan secara reguler, bisa jadi perkembangan tersebut tidak diketahui oleh anak dan anak akan tetap terus mengalami traumatis. Dalam konteks peradilan pidana misalnya, anak ketika dihadirkan sebagai saksi tetap harus didampingi, dan jika pun memang tidak memang dibutuhkan anak masih dalam kondisi traumatis, maka undang-undang sudah mengakomodir bahwa anak bisa memberikan kesaksian itu melalui telekonferensi atau bisa melakukan rekaman audiovisual dan sebagainya. Jadi akses itu memang sudah ada di dalam undang-undang kita sendiri. Nah, bagaimana tantangannya ketika posisi bentuk perlindungan dan pemulihan psikis dilakukan oleh LPSK? Saya mencatat bahwa ada beberapa proses tindak kejahatan yang terjadi pada korban, terutama kasus kekerasan seksual, ada beberapa yang proses penyelesaiannya dilakukan dengan restoratif justice. Yang menurut catatan saya adalah ini menjadi tantangan tersendiri karena restoratif justice itu tidak memberikan pemulihan psikis bagi korban, tetapi justru memberikan kecacatan mental daripada si korban itu sendiri. Nah, untuk itulah saya melihat bahwa di sini peran LPSK juga penting dalam memberikan edukasi, kemudian ketika LPSK mendampingi anak-anak saksi dan korban dalam konteks misalnya kasus kekerasan seksual atau kasus-kasus yang lain, maka LPSK atau anggota LPSK juga perlu paham apa itu mengenai restoratif justice, sehingga pada saat nanti mereka mendampingi, pada saat nanti mereka melakukan pendampingan, mereka tidak hanya mengikuti apa yang menjadi konsekuensi atau menjadi sifat-sifat yang sifatnya perdamaian dan sebagainya. Mungkin berangkat juga dari kasus pernah juga yang saya tangani ketika saya menerima satu laporan dari salah satu daerah saya agak lupa di NTT atau NTB. Di situ seorang ibu menelpon ke saya, dia menyampaikan bahwa anaknya beberapa 2 minggu yang lalu mengalami
perkosaan oleh salah satu selevel pejabat, tetapi kemudian di tingkat kepolisian dilakukan perdamaian. Nah, pada saat seperti itu si ibu tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak ada pendampingan dan si anak masih dalam kondisi traumatis. Nah, ketika saya tanyakan apakah perdamaian itu dilakukan dan ibu menyetujui, ya saya menyetujui karena saya tidak tahu dan saya tidak paham dengan hal tersebut seperti itu. Tapi ternyata setelah saya melihat dampaknya, anak saya masih tetap dalam kondisi traumatis. Nah, di level itu saya melihat bahwa memang dalam konteks perlindungan, kemudian juga pemulihan psikis anak-anak saksi dan korban, peran LPSK tetap menjadi satu peran fungsi yang cukup penting meskipun sudah ada beberapa lembaga-lembaga yang lain, tetapi catatannya adalah LPSK bisa bersinergi dengan beberapa lembaga yang tersebut, misalnya Komnas Perempuan, kemudian UPTDDA, PPA, lalu kemudian psikolog dan sebagainya. Karena saya juga tahu bahwa LPSK juga memiliki beberapa SDM yang juga mengetahui betul tentang bagaimana psikolog dan memiliki SDM yang juga sebagai psikolog atau psikiater. Mungkin begitu Pak, terima kasih. Ya, silakan teman-teman yang ingin menanggapi, ya Pak Didik Mukrianto, monggo Mas DM. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Bu Sri Suparyati yang saya hormati. Saya mendengar dengan baik apa yang disampaikan Bu Sri Suparyati dan yang saya pahami, Bu Sri Suparyati paham betul apa yang menjadi tugas, kewenangan, bahkan tantangan dari LPSK ini ke depan. Cuman Bu, ini ya secara legislasi daya dukung undang-undang, tugas dan kewenangan LPSK sangat ideal gitu jika bisa dijalankan untuk memenuhi harapan-harapan masyarakat atau saksi dan korban terkait dengan LPSK. Namun perlu saya juga mohon penjelasan Ibu. Sejauh ini Ibu hanya melihat dari satu sisi, dari sisi regulasi, dari legislasi. Sedemikian idealnya menurut Ibu jika ini dijalankan akan bisa bermanfaat. Tapi Bu mohon izin, dalam sisi praktek, realitasnya ternyata hukum yang baik, kewenangan yang baik, legalitas yang baik, ini tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik tanpa daya dukung atau support dari yang lain. Contohnya misalkan adalah support anggaran. Artinya adalah melihat LPSK bukan hanya perspektif tugas dan tanggung jawab, tapi juga representasi di hadapan masyarakat, daya dukung anggaran, support pemerintah, sehingga bisa bermanfaat buat saksi dan korban. Nah sejauh ini saya kok belum melihat bagaimana kemudian efektivitas tugas kewenangan yang sedemikian besar ini jika dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang ada di Indonesia ini ternyata masih banyak sekali gitu yang tidak tercover dengan LPSK ini. Bahkan tidak sedikit kemudian masyarakat di tingkat grassroots begitu mengetahui LPSK ini bisa melindungi mereka, bisa mendampingi mereka. Ini hanya di kalangan elit. Nah, terkait dengan hal itu Bu, jika nanti Ibu terpilih menjadi SK tidak cukup dengan sisi regulasi saja, tapi saya melihat rekod Ibu ini juga banyak di pendampingan di beberapa advokasi. Saya pikir itu juga menjadi tantangan. Makanya saya ingin tanya kepada Ibu, terkait dengan konsep ini, Ibu melihat the whole legislasinya kuat, tapi Ibu lupa melihat daya dukung yang lain. Jika Ibu nanti terpilih, apa yang harus Ibu lakukan di dalam penguatan LPSK ini ke depan? Dan realitanya juga tidak mudah kemudian mendapatkan daya dukung khususnya dari sisi anggaran yang ideal buat mengcover seluruh kebutuhan saksi yang korban. Nah terkait dengan hal itu, apa juga yang akan Ibu lakukan? Terima kasih pimpinan. Ya, berikutnya Bu Rizka, monggo. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati pimpinan serta rekan Komisi 3. Yang saya hormati Ibu Sri Suparyati. Mungkin saya ingin
tanyakan terkait pandangan Ibu, di mana belakangan ini mungkin baru 2 hari lalu lagi viral-viralnya Bu terhadap kekerasan anak yang dilakukan oleh pengasuhnya Ibu. Bagaimana terobosan Ibu terkait hal tersebut dan apa saja strategi yang akan Ibu lakukan? Karena saya juga mungkin kalau saya salah tolong koreksi, saya juga belum mendengar langkah-langkah yang dilakukan oleh LPSK saat ini. Terima kasih pimpinan. Ya, Pak Bimantoro, monggo. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 yang saya hormati. Ibu Sri Suparyati, calon anggota LPSK. Bu, ini saya mendengar dengan sangat jelas yang Ibu paparkan. Saya melihat Ibu sudah sangat mendalami sekali dalam pergerakan di bidang perempuan dan anak ya Bu ya, perlindungan di sana, tentang advokasi tadi juga di NTB atau NTT itu. Tapi hari ini kan saya melihat perlindungan anak ini kan sudah berbagai macam kasus yang ada di Indonesia ini Bu. Saya belum mendengar juga bagaimana tentang pidana-pidana tertentu yang menjerat tentang anak, terutama di bidang terorisme. Bagaimana langkah konkret dan pandangan Ibu terhadap anak yang terjerat tentang tindak pidana terorisme? Terima kasih pimpinan. Ya, ada lagi, sayap kiri. Pak Adang, silakan. Terima kasih pimpinan dan teman-teman Komisi 3. Seperti tadi saya juga selalu baca tentang uraian kepribadian ya. Ibu Sri memiliki sifat tegas Bu. Ya Bu ya? Ya, konklusif di saat membuat keputusan dalam orientasi ya cenderung menggunakan pendekatan untuk biasa menjelaskan seperti dengan baik. Minimal Ibu jelasin lah, Ibu kan dinilai kepribadiannya itu memiliki sifat tegas. Mungkin selama Ibu di dalam konteks pekerjaan dan sebagainya, saya kan harus menggali gitu, Ibu ini siapa gitu ya. Yang dimaksud dengan sifat tegas dari Ibu itu apa? Dari hasil asesmen yang diberikan kepada Ibu. Lalu yang kedua dalam tulisan Ibu menyatakan bahwa upaya pemulihan anak sebagai saksi korban adalah pemulihan kondisi psikis bagi anak menjadi upaya khusus yang pendekatannya cukup berbeda dengan pemulihan pada orang dewasa, ya Bu ya. Menarik untuk saya pertanyaannya pertama, kenapa kok Ibu tertarik sekali nih menyangkut masalah anak ya. Dan kedua saya ingin mendapatkan masukan dari Ibu, apa sih perbedaan yang paling mendasar dalam konteks yang Ibu nyatakan bahwa pemulihan ini berbeda sekali antara anak dan orang dewasa. Itu dari saya Bu. Terima kasih pimpinan. Ya ada, rekan-rekan. Ya Pak Heru silakan. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Bu Sri Suparyanti, calon komisioner LPSK. Saya teringat betul ketika saya kuliah saya diajari terkait dengan perilaku seorang anak yang traumatis, maka akan berlaku pengulangan ketika nanti dewasa. Jadi misalnya kalau ada anak misalnya kemudian dia menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual misalnya, sodomi dan lain sebagainya, atau perilaku kekerasan yang lainnya, maka berpotensi terjadi pengulangan ketika nanti dewasa. Nah saya kira ini juga perlu kemudian dipikirkan oleh LPSK, bukan hanya kemudian memikirkan saja ketika mendekati proses persidangan untuk melakukan pendampingan, tetapi juga ketika nanti paskanya seperti apa. Karena ini pasti tentu juga nanti akan berdampak kepada perilaku ketika nanti dewasa. Nah saya kira ketika nanti Ibu Sri Suparyanti terpilih, ini apakah ada langkah-langkah khusus nanti yang akan dilakukan, misalnya kerjasama dengan trauma healing dan lain sebagainya, yang kemudian ini nanti mendampingi anak-anak kita khususnya yang mereka kemudian menjadi korban tindak pidana kekerasan ataupun kekerasan seksual. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Iya, bisa ditanggapi. Pak Nurdin lagi, silakan. Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Ibu calon yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambah sedikit aja Bu, nanti anak-anak. Tadi saya agak gede sedikit lah ke mahasiswa.
Sekarang timbul ada modus seperti pidana perdagangan orang yang programnya magang gitu kan. Jika Ibu terpilih, langkah apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk memitigasi berbagai modus TPPO yang terus berubah-ubah? Ya, tidak mungkin mahasiswa, kapan-kapan mungkin juga ke anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa ditanggapi Bu Sri Suparyati. Jadi kalau ada pertanyaan yang sama disatukan. Oke, silakan. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau saya tidak menyebut nama. Saya menangkap beberapa pertanyaan memang punya similaritas. Mungkin saya akan bicara sedikit tentang LPSK bahwa secara perundang-undangan mungkin LPSK sudah ideal, tetapi secara praktek tetap saja masih banyak catatan-catatan yang muncul dalam prakteknya. Beberapa hal yang saya catat itu diantaranya LPSK dalam prakteknya itu memang membuat satu panduan ketika LPSK akan melakukan sebuah pendampingan atau memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Panduan tersebut juga sedikit lebih strict karena saya juga, kebetulan saya advokat, saya juga pernah melampirkan, juga pernah menyampaikan satu laporan waktu itu berkaitan dengan kasus KDRT kepada LPSK, tetapi kemudian laporan itu memang tidak ditindaklanjuti dan di situ kemudian saya belajar dan saya mengetahui. Jadi LPSK itu memang mempunyai beberapa semacam kriteria-kriteria ketika LPSK mau mengambil perlindungan saksi, mengambil tindakan perlindungan saksi dan korban. Pertama, dia akan melihat bagaimana sifat kepentingan daripada keterangan yang akan diberikan itu berkaitan dengan pidana yang bersangkutan. Lalu kedua, tingkat ancaman dari saksi dan korban yang memang berkenaan dengan pidana yang bersangkutan. Lalu kemudian juga tindak pidana tersebut tetap fokus pada skop area yang memang sudah menjadi skop areanya LPSK dari beberapa tindak pidana tersebut, TPPO, kemudian terorisme, kemudian TPPU, lalu kemudian juga ada TPKS anak, TPKS dan juga pelanggaran HAM berat. Nah, jadi dalam level yang rigid seperti itu memang tidak seluruh kasus ditangani oleh LPSK, tetapi saya melihat ada beberapa kasus yang memang dilakukan dengan cara proaktif gitu, misalnya pada kasus Freddy Sambo, lalu kemudian pada Kanjuruhan gitu ya, saya memperhatikan dan memang ada upaya-upaya untuk membuat proaktif dan itu pun juga ada item-item atau ada panduan-panduan rigid yang dibuat oleh LPSK. Berkaitan dengan anggaran, ya, memang semakin yang saya ketahui bahwa merujuk pada surveinya Litbang Kompas, di situ disebutkan bahwa tiap tahun itu permohonan yang disampaikan kepada LPSK itu terus meningkat tiap tahun. Berarti tidak menutup kemungkinan bahwa memang masyarakat setidaknya mempercayai atau setidaknya membutuhkan akses keadilan melalui LPSK. Nah, dengan posisi seperti itu tidak menutup kemungkinan bahwa anggaran LPSK juga setiap tahunnya pasti dibutuhkan akan meningkat gitu loh, karena kondisi hal-hal seperti itu. Bagaimanapun dengan meningkatnya permohonan maka LPSK membutuhkan SDM yang juga begitu banyak. Lalu kemudian berkaitan juga dengan kasus kekerasan kasus kekerasan terhadap anak oleh pengasuh. Memang sampai dengan hari ini kita tidak melihat ya bahwa LPSK memang mengambil atau mencoba mengambil respon ya terhadap kasus tersebut. Tetapi saya mungkin berpikir positif bahwa seperti yang di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa LPSK itu dalam menangani dan memberikan perlindungan saksi dan korban itu mempunyai beberapa panduan dan hal-hal seperti panduan-panduan yang tadi sudah saya sampaikan. Besar kemungkinan memang dari kasus tersebut tidak ada permohonan, atau mungkin yang kedua LPSK memang punya tindakan proaktif, tetapi bisa dilihat dari kasus ini apakah memang dibutuhkan satu tingkat ancaman dan sebagainya. Dari hal-hal seperti itu yang kemudian menjadi ukuran dan indikator bagi LPSK untuk menentukan apakah perlindungan itu dibutuhkan atau tidak. Kemudian pertanyaan berikutnya berkaitan dengan sifat tegas, maaf Pak.
Sifat tegas saya juga tidak tahu Pak kalau hasil asesmen itu menyatakan bahwa saya memiliki sifat tegas. Tapi pengalaman saya adalah sifat ini menjadi penting ketika kita berada dalam satu tapuk kepemimpinan sebagai leadership misalnya, maka orang yang berada dalam tampuk kepemimpinan dia harus memiliki sifat tersebut karena bagaimanapun dia akan mengambil sebuah keputusan dan keputusan itu harus dengan penuh pertimbangan dan penuh dengan pemikiran sehingga dibutuhkanlah sifat tersebut. Lalu berkaitan dengan TPPO yang dari mahasiswa. TPPO berkaitan dengan kasus-kasus yang belakangan ini kita tahu mahasiswa atau kampus ya yang kemudian memberikan pekerjaan ke luar negeri. Saya pikir LPSK sudah seharusnya juga bertindak proaktif. Proaktif itu dalam konteks dua. Pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah melakukan yang sifatnya memberikan perlindungan gitu ya. Tapi ini balik kembali ya, sifat proaktif itu juga harus dilakukan secara sinergi. Jadi melakukan dulu identifikasi dengan pihak yang berkaitan dengan kampus, lalu kemudian juga mengidentifikasi dengan pihak yang ada di luar negeri karena saya melihat bahwa TPPO yang berkaitan dengan pihak di luar negeri itu banyak sekali hambatan-hambatannya karena biasanya ini berkaitan dengan komunikasi antar negara. Ya, komunikasi antar negara itu tidak menjadi hal yang mudah karena ketika kemudian harus ada seperti mutual legal agreement misalnya LPSK belum bisa menjadi pihak langsung dalam konteks mutual legal agreement dan kadang-kadang dia harus melibatkan dulu dari pihak pemerintahan misalnya Kementerian Luar Negeri dan sebagainya. Itu lalu kemudian dalam konteks traumatis saya melihat bahwa ke depan saya pikir LPSK juga harus membangun sinergitas dengan beberapa lembaga-lembaga penting, baik itu KPPA, baik itu lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pemulihan, psikiater, psikolog, baik itu di level organisasi masyarakat sipil, baik itu di level kementerian, untuk sama-sama membuat langkah penting dan membuat agenda mengurangi traumatis tersebut. Bayangan saya nanti LPSK bisa bekerja sama dan sinergi dengan mereka dan setidaknya traumatis itu bisa terkurangi. Misalnya saja LPSK bisa bekerja sama dengan salah satu pihak kementerian, Dekdikbud sehingga nanti berurusan dengan pihak sekolah dan sebagainya. Karena saya pikir sudah ada yang namanya sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak ini juga menjadi penting karena sekolah ramah anak ini menjadi bagian untuk mengantisipasi hal-hal yang sifatnya kekerasan terhadap anak dan juga sifat-sifat untuk menanggulangi traumatis tersebut. Saya mungkin ada yang tertinggal, Pak. Oh ya. Suparyati, good luck. Dengan telah selesainya sisi tanya jawab, itu ada fakta, ada surat pernyataan berkenan ditandatangani. Ya, dengan selesainya penandatanganan surat pernyataan, kami atas nama Komisi 3 DPR RI mengucapkan terima kasih kepada calon anggota LPSK atas kehadirannya. Selanjutnya, saudara bisa meninggalkan ruang sidang ini karena akan dilanjutkan dengan fit and proper calon anggota berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.